Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, para pimpinan dan juga warga Persyarikatan Muhammadiyah di Kecamatan Babelan, ya, Babelan ini Bekasi ya. Bekasi Utara. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT. Bekasi Utara, ya. Syukur kehadirat Allah melalui Zoom ini. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Ada beberapa tokoh yang saya kenal ataupun yang belum saya kenal, ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah pertemuan ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pada tema kali ini adalah ya memperkuat akidah umat itu ya. Jadi kalau kita melihat, ya, bukan hanya melihat tapi juga berupaya untuk mendalami dan mentadabburi Al-Quran. Ya, fokus utama Al-Quran itu adalah bagaimana merekonstruksi, merehabilitasi, dan memperbaiki keyakinan, memperbaiki akidah, ya, umat manusia. Karena ketika Rasulullah SAW diutus, ya, ketika Rasul diutus, Al-Quran, wahyu yang terakhir, yang final dari Allah itu diturunkan, ya, kondisi peradaban manusia ini ya sangat menyedihkan, dan mereka ini mungkin dibimbing oleh dua komunitas yang disebut di dalam Al-Quran itu adalah al-maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, yang lain tolong bisa di-mute ya oleh Mas Banu supaya enggak. Siap, mohon izin, Pak. Ya. Jadi meskipun ada keyakinan-keyakinan peradaban manusia itu memiliki banyak sistem keyakinan, tetapi yang dominan pada saat itu, ya, itu adalah dari bangsa Semit. Bangsa Semit ini adalah Yahudi, Arab, ya, itu adalah salah satu keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang kemudian menurunkan 3 agama. Sebenarnya Nabi Ibrahim itu tidak melahirkan 3 agama. Ya, agama itu seluruh para nabi dan rasul, yaitu agama Islam. Hanya kemudian kenapa muncul ada agama yang disebut atau dinamakan Yahudi, ada Nasrani dalam lingkup tradisi kenabian, ya, profetik itu karena ada penyimpangan sejarah, ya, ada penyimpangan sejarah. Makanya dalam kajian Al-Quran, Islam itu adalah identik dengan agama wahyu. Ya, Islam itu adalah agama wahyu. Sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad, ya, ciri utama agama Islam itu adalah dia sebagai agama wahyu. Apa itu agama wahyu? Agama wahyu itu adalah agama yang bersumber dari wahyu ilahi.
ya, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan rekayasa manusia, ya, bukan hasil reka cipta manusia, bukan hasil social engineering, ya, yang dilakukan oleh manusia dengan olah pikirnya, olah rasanya, ya, olah jiwanya, bukan. Ya, Islam itu adalah agama wahyu yang semua, ya, tata cara, sistem berkeyakinan, beribadah, berinteraksi sosial, berinteraksi budaya, berinteraksi dalam bidang politik, ya, berinteraksi dalam seluruh aspek kehidupan itu semuanya mengacu dan bersumber kepada nilai-nilai transendental, nilai-nilai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang membedakan Islam dengan agama di luar Islam. Ya, yang disebut dengan Yahudi dan Nasrani itu pada dasar awalnya adalah Islam, awalnya. Ya, sebagaimana dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, ya, itu awalnya adalah Islam. Sama-sama agama wahyu, ya. Nabi Musa selalu mengatakan walaqad uhiya, ya, atau auhayna ila Musa. Ya, itu selalu diungkapkan bahwa ajaran Musa itu adalah berdasarkan wahyu. Ya, sama dengan Nabi Isa selalu mengatakan aku ini mendapatkan perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu agama wahyu. Nah, setelah mereka nabi-nabi ini wafat, terjadi penyimpangan, terjadi distorsi yang dilakukan oleh umatnya, oleh kaumnya. Ya, penyimpangan tentang cara pandang terhadap nabi dan rasul dan cara pandang terhadap wahyu. Ya, di sini akar masalahnya. Kenapa muncul agama lain selain Islam, ya, selain Islam dalam lingkup agama samawi. Ya, ini kan kita bicara agama. Nah, nanti kalau bicara agama yang dianut atau diyakini atau diciptakan oleh manusia itu agama ardi namanya. Nah, itu lain hal. Nanti kita akan singgung sedikit. Jadi, kenapa ada dalam lingkup agama samawi, agama wahyu ini kok muncul varian-varian baru, ya, seperti virus corona ini muncul variannya banyak, ya, ada varian alfa, beta, ya, yang paling pertama itu kan varian alfa, ya, lalu kemudian keluarlah turunan-turunannya, ya, sesuai dengan interaksi pola hidup, ya, bersih apa tidak satu masyarakat, kemudian budayanya itu melahirkan beta, apalagi delta. Delta ini paling, corona paling jorok, ya, karena data dari India, ya, tahu sendiri India itu jorok, ya, dari festival agama itu yang tahun berapa itu, ya, tahun ini, ya, yang mereka adakan di bulan Maret. Nah, sehingga muncul merebak ke seluruh dunia itu bulan Juni, ya, bulan Juli negara kita parah kena. Juli, Agustus, September itu horor itu, ya. Nah, seperti itu muncul varian dalam agama samawi yang awalnya adalah konsepnya Islam, inna dina indallahil Islam. Nah, itu disebutkan wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bayyinatu baghyam bainahum. Ya. Ini dilakukan setelah penyimpangan itu dilakukan oleh kaum atau umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Kenapa? Merasa merasa wahyu itu belum sempurna, ya, sehingga mereka perlu tambah-tambah atau tidak cocok lagi dengan zaman mereka beragama. Namun ya zaman dulu begitu, sejak umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa, ya, merasa agama ini tidak cukup memberikan jawaban, maka mereka perlu
melakukan kreasi-kreasi, mereka perlu melakukan inovasi-inovasi dalam agama. Nah, itu kalau sekarang istilahnya dalam Islam namanya bid'ah. Ya, cukup dengan agama ini yang ada. Ya, perlu ada penambahan-penambahan, perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, kreativitas dalam beragama itu tidak baik. Kenapa? Karena dia telah melanggar prinsip agama itu sebagai wahyu. Ya, apa yang dibatasi oleh Allah, apa yang ditentukan oleh Allah itu yang harus kita terima. Jangan kita tambah-tambah, jangan kita kurang-kurang. Ya, nah itu yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka itu, jadi Islamnya Musa dan Isa, maaf, itu memang sengaja dibatasi oleh Allah untuk kualitas. Tapi mereka maksa untuk menjadi universal. Ya. Syariatnya Nabi Musa dan syariatnya Nabi Isa itu dipaksa oleh mereka itu untuk menjadi syariat yang universal. Padahal belum waktunya. Ya. Belum waktunya. Karena Nabi Musa dan Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, kata orang Jawa, gelalah, ya gelalah siapa ya? Ada orang asalnya dari sana ini, di Bekasi, Babela. Agama Kristen ini, ya kelimpahan apa ya? Kelimpahan katakanlah ya satu sisi mungkin itu bukan menjadi berkah, tapi bisa menjadi kelimpahan. Katakan awalnya itu kelimpahan berkah ya. Ada Kaisar Romawi ya yang sangat terkenal, Kaisar Konstantin itu masuk Kristen, tertarik dengan ajaran Kristen. Lalu dia ingin menjadikan Kristen ini sebagai agama resmi di wilayah Kekaisaran Romawi. Ya. Nah, disinilah terjadi penyesuaian-penyesuaian antara ajaran ya Islam yang dibawa oleh Nabi Isa dalam konteks lokal Bani Israel, lokal orang Yahudi, ingin diuniversalkan, dibawa sebagaimana caranya supaya diterima oleh masyarakat Kekaisaran Romawi yang mayoritas non-Yahudi. Ya. Sebab agama Yahudi, orang Yahudi di Eropa itu sangat kecil, minoritas. Dan selama peradaban Romawi dan Persia, mereka ini tertindas. Ya, mereka ini tertindas. Bahkan ya di zaman Nabi Isa itu kan ditindas oleh Romawi. Nabi Isa itu. Ya, mereka berkolaborasi dengan orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi yang menganggap kemunculan Nabi Isa ini adalah satu penyimpangan dari ajaran Nabi Musa. Padahal Nabi Isa mengatakan mubasysyiran musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Ini membenarkan risalah yang dikandung atau dibawa oleh Taurat ya Nabi Musa alaihissalam. Nah, tapi buat orang Yahudi atau rabi-rabi Yahudi, pemuka-pemuka agama Yahudi, ya karena juga mereka telah menyimpang dari agama wahyu, menyimpang dari ajarannya Nabi Musa alaihissalam, mereka menolak ada klaim kenabian baru setelah Nabi Musa alaihissalam. Ya padahal tanda-tanda mujizat itu udah besar, udah terang benderang, ya. Jadi inilah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam beragama. Ya, merasa tidak puas dengan wahyu itu dan kemudian harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi baru ketika agama Kristen itu menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi oleh Kaisar Konstantin, lalu kemudian ingin disesuaikan dengan adat budaya ya Kekaisaran Romawi. Nah,
Romawi inilah yang menyebarkan Kristen ke seluruh dunia dengan semua perangkat militernya, ekonominya, politiknya, ya. Nah, maka terjadilah perubahan-perubahan di situ. Ya, dan dalam sejarah kita dulu, saya di Al-Azhar itu belajar perbandingan agama, terutama Kristen, Yahudi itu ya. Bagaimana Kaisar Konstantin dan masyarakat Romawi ini tidak bisa lepas dari budaya paganisme. Ya, budaya paganisme, penyembahan berhala, dewa-dewa, ya, itu kan sudah sangat mengakar ribuan tahun. Peradaban Romawi sebelum adanya Kristen, ya, sebelum mereka memeluk Kristen, ya, atas perintah Kaisar Konstantin, ya, itu kan peradaban Romawi itu adalah peradaban pagan, penyembahan dewa-dewa, ada dewa matahari, dewa bulan, dewa apalah macam-macam, ya. Nah, maka disitulah terjadi proses asimilasi agama Kristen ini diserap ke dalam peradaban Romawi yang pagan. Apa yang terjadi? Ya, kata Profesor Nakib Alatas itu, yang terjadi adalah Kristen itu mengalami romanisasi, bukan romansa ya, tapi romawisasi. Jadi ajaran Kristen itu diromawikan. Christianity was Romanized, telah diakuisisi lah kira-kira kalau perusahaannya. Jadi ajaran Kristen itu, teologi Kristen itu telah diakuisisi oleh Romawi. Sepenuhnya warna Kristen yang ada saat ini itu adalah warna peradaban Romawi yang pagan. Dan Romawi tidak pernah menjadi Kristen. Ini kata Prof. Nakib Alatas ya, setelah mengkaji sejarah agama Kristen. Apa namanya? Jadi Romawi tidak pernah menjadi Kristen, justru yang terjadi adalah Kristen itu yang mengalami Romawisasi. Nah, disinilah musibahnya, ya musibahnya. Lalu Kaisar Konstantin itu menginginkan doktrin-doktrin Kristen itu, ya, setelah ajaran Nabi Isa itu pengikutnya ditindas selama kurang lebih 3 abad sejak kelahirannya, dari tahun 1 Masehi sampai 325. Lah, kemudian di situ antara fase itu ada di situ muncul tokoh Paulus namanya kan, yang mengubah-ubah itu. Lalu kemudian dia tadinya itu tokoh Yahudi yang membenci Kristen, ya, membenci ajaran Nabi Isa, lalu kemudian berbalik entah apa itu juga ada juga kita kaji sejarahnya itu. Nah, inilah barangkali ada konspirasi. Jadi Yahudi ini itu sangat membenci dan ingin menghancurkan agama Kristen itu, tapi dia menyamar, ya, ingin menghancurkannya dari dalam. Itu ada teori konspirasi dalam bagaimana pola hubungan Yahudi dengan Kristen ini sampai tokoh Yahudi itu masuk menjadi Kristen, lalu kemudian dia yang mengubah-ubah dan merusak agama Kristen. Ya, yang tadinya tauhid lalu kemudian menjadi trinitas. Ini tokoh Paulus, tokoh sentralnya. Yang lalu itu kemudian diadopsi oleh Kaisar Konstantin dan dijadikan agama Kristen. Nah, di tahun 325 ya, Kaisar Konstantin mengeluarkan maklumat di seluruh kekaisaran supaya tokoh-tokoh agama Kristen ini berkumpul dan bersidang, ya, dalam konsili Nikea, konsili yang sangat terkenal dalam dunia Kristen, yang mengubah arus sejarah, ya, peradaban Kristen itu, ya, dari tauhid, ya, menjadi syirik. Ya, di situ teologi dirumuskan atau disepakati secara voting. Nah ini kedua bahayanya. Jadi akidah itu tidak bisa diserahkan kepada kehendak manusia. Ya, tidak bisa seperti kita membuat kebijakan, tidak bisa musyawarah mufakat lalu kita ambil voting. Nah,
inilah yang menyebabkan Kristen itu menjadi agama sejarah. Ya, selain dia menjadi agama budaya karena terpengaruh oleh dominasi budaya pagan Romawi, nah dia jadi agama budaya itu Kristen. Nah, dalam menentukan doktrinnya, sehingga melahirkan doktrin penebusan dosa, doktrin Trinitas, itu juga ditetapkan melalui konsili Nikea, melalui voting. Ya, siapa yang mayoritas, ya dia yang one man one vote, ya dia yang memenangkan. Nah, jadi agama ini tidak boleh didemokrasikan. Ya, demokratisasi agama itu berbahaya. Ya, ini pelajaran besar, pelajaran yang kita ambil lah, harus dipetik oleh umat Islam dari semua apa yang terjadi pada agama sebelum risalah Nabi sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi harus jadi pelajaran besar, pelajaran yang sangat berharga bagi kita umat Islam. Bahwa satu, kita tidak boleh menyerahkan agama atau wahyu ini kepada interest manusia. Ya, yang kedua, tidak boleh agama ini diambil voting dalam menetapkan doktrin-doktrinnya, ritual-ritualnya. Itu semua hasil daripada voting konsili Nikea, bentuk liturgi, bentuk ritual, bentuk peribadatan, termasuk penentuan Isa Al-Masih itu sebagai Tuhan dan anak Tuhan, gitu ya. Itu semua hasil dari situ. Ya, maka itu dari perjalanan sejarah agama Kristiani ini harus menjadi pelajaran penting buat kita umat Islam. Jangan mempermainkan agama. Ya, jangan menyeret agama ini dibawa masuk ke dalam spektrum hawa nafsu manusia. Ya, kemudian jangan membawa agama ini ditentukan oleh mayoritas dan minoritas dalam apalagi yang mayoritas itu sudah banyak tersesat jauh dari ajaran agama. Ya, ini jadi pengaruh agama, budaya dan sejarah dalam doktrin Kristen ini yang harus kita waspadai. Nah, kira-kira loh ya kalau kita raba-raba sekarang, ketika banyak masalah-masalah dunia ini yang diciptakan oleh, yang dikondisikan oleh kekuatan-kekuatan global, ya, yang hendak merubah ya warna asli agama. Ketika Yahudi sudah berhasil ditaklukkan menjadi agama budaya dan sejarah, Kristen berhasil ditaklukkan menjadi agama budaya dan sejarah, yang tersisa itu hanya Islam sebagai agama wahyu. Dan selama Islam itu sebagai agama wahyu, dia akan menjadi ancaman terbesar bagi kekuatan-kekuatan global ini, karena ya akidah Islam ini adalah akidah yang bersumber dari Allah, ada konsepnya lengkap di situ, apalagi ada konsep perlawanan yang disebut dengan jihad fisabilillah. Ya, ada jihad fisabilillah, ada jihad fisabilit tawud atau fisabilit syaitan. Ya, jihad di jalannya Allah atau jihad di jalan setan. Nah, ini tidak akan pernah berakhir, ya, pertempuran atau pertarungan antara yang hak dan batil. Makanya kekuatan-kekuatan global ini bernafsu dan berambisi untuk ingin menghancurkan agama Islam ini supaya dia tidak lagi menjadi agama wahyu. Ya. Islam ini akan terus diupayakan bagaimana dengan berbagai macam cara Islam ini harus ditaklukkan menjadi agama sejarah dan budaya. Maka muncullah fenomena apa yang disebut dengan tiap periodisasi sejarah perjalanan umat Islam ini ya di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Kita menyaksikan ada upaya-upaya untuk merubah watak asli ajaran Islam. Bukan soal fikih. Kita jangan terpaku pada perdebatan fikih
NU, Muhammadiyah itu nggak masuk di situ, bos. Ya, bukan persoalan tahlil tidak tahlil, kunut tidak kunut, itu bukan persoalan prinsip. Ya, persoalan prinsip kita adalah ketika ada kekuatan global, kekuatan besar dunia ini ingin mengambil alih dan merusak ajaran Islam ini dan ditundukkan menjadi agama budaya dan sejarah seperti yang dialami oleh Kristen dan Yahudi. Sehingga mereka munculkan varian-varian Islam baru, bukan varian Islam yang asli yang diturunkan oleh Allah dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan salafus saleh. Mereka munculkan varian Islam baru, ada Islam liberal, Islam rasional, Islam progresif, ya, Islam apalagi, Islam Barat, Islam Arab, Islam Timur, Indonesia, Islam Nusantara. Nah, ini upaya untuk apa? Melokalisasi Islam. Ya. Membuat agama Islam ini menjadi agama lokal. Ya. Ketika dia terdistraksi menjadi agama lokal, maka mau tidak mau, Islam itu harus disesuaikan dengan budaya lokal. Nah, itulah pintu masuk nanti. Dan sekarang sudah kita saksikan bagaimana Islam itu menjadi agama lokal seperti Yahudi dan Nasrani pada zaman dahulu. Hanya diberi warna internasional, universal. Ya, itu warna tidak asli. Ya. Jadi mereka berupaya untuk itu. Sehingga muncullah yang sekarang di kita ini, mohon maaf ya, Islam Nusantara itu. Yang sudah nggak jelas lagi mana wahyu, mana budaya. Contoh, baca Quran, pakai musik dan lagu dinyanyikan seperti sinden. Itu sudah merusak agama wahyu itu, nggak main-main. Nah, ini kalau nggak ada yang memberikan peringatan, bahaya sekali. Ya, jadi berbagai macam kerusakan ini munculnya dari situ. Contoh lagi misalnya, ya. Apa namanya, ingin mereduksi ajaran agama, ya, mereduksi bahasa Arab dalam ajaran Islam, ya, memusuhi atau menjelek-jelekkan semua yang berbau Arab misalnya, ya, entah itu dengan perkataan Tuhan bukan orang Arab, doa nggak harus pakai bahasa Arab lah, ya, jangan perdalam agama. Itu semua agama itu sama, ya, semua benar, kita jangan fanatik orang Islam. Nah, memang itu tujuannya untuk mengkerdilkan Islam ini. Ya, ini bukan perasaan kita ini adalah wah kita ini selalu mengalami apa konspirasi atau dikuasai oleh teori konspirasi, kemudian selalu menyalah-nyalahkan orang lain tentang kelemahan umat Islam. Enggak. Kelemahan Islam itu, mohon maaf, bukan kelemahan Islam. Islam tidak punya kelemahan. Islam itu semuanya kekuatan. Tidak ada satupun kelemahan Islam. Ya. Yang ada adalah kelemahannya umat Islam yang tidak mau berpegang teguh kepada ajaran agama. Sebagaimana yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dipraktekkan oleh salafus saleh. Ya. Kemudian berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip akidah. Nah, ini yang menyebabkan kelemahan umat Islam. Ya, Islam itu nggak ada kelemahannya. Sebab Islam itu sudah sempurna. Yang tidak sempurna adalah praktek kita dalam berislam. Menyalahi prinsip-prinsip Islam. Mentolerir unsur-unsur asing masuk ke dalam agama Islam. Nah itu. Ini yang menyebabkan kelemahan umat Islam. Kalau teologi akidah Islam ini lemah, ya, karena kelakuan umat Islam yang membolehkan dan permisif terhadap ajaran-ajaran asing masuk menjadi bagian dari ajaran Islam. Nah, disitulah pangkal kerusakan dan kehancuran umat Islam ini. Ya, ini yang sangat kita khawatirkan. Ya. Maka saya pikir, ya, Muhammadiyah itu harus konsisten
menjaga akidah umat. Bukan sekedar menjaga akidah umat itu, mohon maaf ya, dengan purifikasi akidah, soal tawassul, soal ziarah kubur para wali atau para nabi, orang-orang saleh. Itu ikhtilaf ulama itu masalah tawassul dan ziarah itu ya. Artinya tabarruk gitu ya. Ulama salaf ada yang mempraktekkan itu ya. Hanya kita memilih untuk lebih menjaga akidah kita agar tidak terkontaminasi kultus lalu mengarah kepada kemusyrikan, kita memilih untuk tidak tawassul, memilih untuk tidak tabarruk karena khawatir itu. Tapi sebenarnya itu juga ada dipraktekkan oleh sebagian salaf ya. Tetapi tidak ekstrim seperti yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Itu kalau ziarah kubur begini-begini. Nah, itu memang harus diluruskan juga ya. Seolah-olah doanya itu bukan kepada Allah tapi doanya kepada kuburan gitu, minta kepada kuburan. Nah, ini juga perlu diluruskan meskipun ya kita harus pakai cara-cara yang hikmah. Ingin meluruskan sesuatu tanpa menimbulkan kegaduhan baru, kan begitu. Karena walau bagaimanapun mereka ini saudara-saudara kita juga yang beragama Islam dan tetap ini bersahadat. Persoalannya adalah karena kejahilan, karena syahwat. Ya. Nah, jadi apa yang saya katakan, menjaga akidah itu bukan hanya sekedar purifikasi dalam hal-hal furu'iyah. Tapi menjaga akidah itu adalah bagaimana menjaga kemurnian Islam itu agar tidak disusupi, dimasuki oleh ajaran-ajaran asing. Terutama dari westernisasi dan pembaratan. Ya, karena ajaran ada upaya-upaya untuk merubah dan merombak akidah dan syariat Islam ini dengan agenda liberalisasi dan westernisasi. Ya, artinya apa? Akidah Islam itu harus berkiblat ke barat. Syariat kita itu harus menyesuaikan dengan standar nilai-nilai barat. Contoh, akidah Islam diusahakan untuk berkiblat kepada nilai-nilai barat itu apa? Itu pluralisme agama. Ya, pluralisme agama, paham yang menyamakan, menyatakan semua agama itu benar dan sama. Nah, ini jadi agama baru itu. Jadi kalau Islam diseret-seret untuk mengakui pluralisme agama, jadi wajah Islam itu yang asli ya nggak ada, nggak tersisa. Inna dina indallahil Islam nggak berlaku lagi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati khasir, tidak berlaku lagi. Karena kita sudah diseret-seret dan dipaksa-paksa, suka atau tidak suka, untuk membenarkan dan menyatakan semua agama itu benar. Dan ini adalah penjajahan pemikiran, penjajahan akidah. Dan tidak sedikit kader muda Muhammadiyah yang terpengaruh paham seperti ini. Nah, ini mestinya yang harus dipurifikasi. Dan bukan hanya soal furu'iyah cabang-cabang yang kita berbeda dengan NU atau yang lainnya. Sebab ini menyangkut dasar prinsip akidah agama. Ya, jangan kita sibuk berdebat tentang persoalan furu agama dengan alasan purifikasi, sementara ya warga kita, kader-kader muda kita itu sudah dicuri oleh orang. Ya, kita ini sudah kebobolan. Ya, yang diambil bukan lagi perintilan rumah, tapi yang diambil itu adalah ya fondasi rumah, gitu loh. Contoh itu. Bagaimana kemudian syariat Islam ini ingin dirombak ya dengan liberalisasi agama, ya liberalisasi tafsir agama, nah itu sehingga menghasilkan liberalisasi syariat, ya itu ya, dekonstruksi syariat, ya ini semua turunannya dari sini. Nah, ini untuk apa? Menjadikan Islam itu jadi agama sejarah, jadi agama budaya. Hukum halal haram itu udah nggak jelas lagi, ya standar kita untuk menggunakan syariat Islam itu harus mengikuti standar Barat. Barat
bagaimana memandang LGBT, kita harus menyesuaikan. Barat bagaimana memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan, suami istri, kita harus menimbang ajaran Islam dengan timbangan mereka. Ya. Bagaimana Barat memandang persoalan politik, ya, siapa yang memimpin di tengah-tengah umat beragama, ya, dibilang tidak penting apa agamanya pemimpin itu, yang penting adalah sikapnya yang adil. Sikap adil itu sendiri kan masih timbangannya belum jelas. Maka kita diracuni oleh pemikiran, oleh perkataan orang, nggak penting agama pemimpin, yang penting sikapnya. Ya, orang Islam boleh memilih pemimpin kafir, muslim. Ya, karena yang penting itu adalah ya profesionalismenya, kinerjanya dan sebagainya. Pada namanya pemimpin itu, ketika memimpin dia pasti akan membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan apa? Keyakinannya, dengan pola pikirnya, dengan paradigmanya, terutama dalam akidahnya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu singkat ya, usah panjang ya, penting apa intinya itu udah masuk ya, itu memperkokoh akidah umat ini. Sekarang kita harus membangun aliansi, membangun strategi bagaimana ya membendung ya arus liberalisme, pluralisme ya dan sekularisasi agama ini. Karena ini adalah upaya ujung tombak mereka untuk menjadikan Islam ini seperti Kristen dan Yahudi. Ya, mereka ingin jadikan Islam ini sebagai benteng terakhir agama wahyu. Ya, itu menjadi apa? Menjadi agama budaya dan sejarah. Sudah sama lagi dengan sudah sama sejajar ya dengan agama-agama sebelah lainnya. Ya, baik itu Yahudi maupun Kristen. Nah, ini kewajiban suci kita ya, sebagai umat Rasulullah SAW dan juga sebagai umat katakanlah yang bernaung di dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini harus menjadi ruh, spirit gerakan kita semua. Bukan hanya membangun bagaimana umat Islam yang berkemajuan, tetapi kita harus menjaga bangunan pondasinya. Ya, bangunan Islam yang berkemajuan itu akan bagus kalau pondasi kita tetap seperti sedia kala. Jangan dirubah-rubah. Jadi boleh kita rumah, kantor kita mau didekor macam apa aja, berapa tahun sekali diganti catnya boleh. Ya, mau diganti pernak-perniknya, perabotnya boleh, tapi jangan diganti pondasi. Nah, itu kalau ganti pondasi namanya kita bangun ulang. Nah, kalau kita bangun ulang, kalau kita bangun ulang, bangunan yang pertama pasti beda dengan bangunan yang kedua, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang nggak boleh kita lakukan dalam beragama. Jadi beragama itu harus disiplin, beragama itu ada patoknya, ada rambu-rambunya, ya. Bukan berarti kita memperkuat akidah itu lalu kita menutup diri dari perkembangan dan dinamisasi sejarah dan perkembangan sosial umat, ya, dalam muamalah, ya, dalam ilmu pengetahuan, sains, teknologi, kita harus membuka diri, ya, menerima kemajuan-kemajuan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperkaya pengalaman kita dalam beragama, bukan untuk mengganti dasar-dasar dan fondasi agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.
Ustadz Kiai Haji Dr. Fahmi Salim atas pencerahannya tentang penguatan akidah umat, sangat lengkap ya apa yang disampaikan oleh Kiai kita, bermula dari sejarah sampai pada kondisi hari ini ya. Sangat memprihatinkan kondisi kita ini, dan beberapa kelompok itu kelompok Islam sudah terpengaruh dan sudah memulai ya membuka Islam dengan versi baru. Nah, jangan sampai kita selaku warga Muhammadiyah ya, ikut-ikutan seperti ini, meskipun ya, tadi disampaikan oleh Kiai sudah ada ya dari bagian dari kita yang masuk ikut-ikutan ke dalam kelompok baru Islam baru tersebut. Nah, baik, masih ada waktu untuk diskusi ya. Bisa Pak Kiai ya untuk kita buka forum tanya jawab ya. Nah, ya, ini ada Pak Ketua PCM ya, 15 menit lagi ya. Ada Pak Ketua PCM Babelan nih. Pak Ustadz Nur Mukhlisin, silakan Ustadz. Terima kasih. Begini, saya sedikit ada pertanyaan Pak Kiai. Ya, itu kan tadi sebenarnya dilema bagi kita ya sebagai umat Islam hari ini. Artinya udah banyaklah sisi-sisi kehancuran daripada umat Islam itu sendiri, terutama perusakan di ajaran Islam. Ini yang jadi masalah sebenarnya solusinya Pak Kiai. Di mana kita untuk membenahi itu semua ini mengalami kesulitan. Karena kenapa? Satu, Islam itu sendiri kalau kita lihat sudah terjadi perpecahan di Indonesia itu sendiri. Karena rata-rata mereka itu sudah menjadikan isme di golongannya. Kita nggak punya imam. Karena untuk menyatukan itu semua harus ada yang namanya suatu perintah dari seorang pemimpin. Kalau misalnya kita di Muhammadiyah, oke, kita di Muhammadiyah nih, sampailah ke Muhammadiyah semuanya. Itu pun tidak semua, ya kan? Nah, ini gimana Pak Kiai? Kalau dulu waktu zaman para nabi, mereka itu kan salah satu jalan adalah merebut yang namanya suatu kekuasaan. Dengan dalih surat 9, surat Taubah ayat 61 ayat 9, 933 juga ada. Walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Nah, dia mengutus para rasul yaitu dengan menzohirkan, memenangkan dinnya di atas din-din yang lain. Jadi bagaimana caranya Islam ini harus ngatur. Bagaimana Islam ini harus berkuasa. Sehingga para nabi itu berjuang mati-matian untuk bisa berkuasa dan mengatur di lingkungannya. Kalau Nabi Muhammad kan sudah seluruh dunia akhirnya kan. Nah ini gimana Pak Kiai kita untuk hari ini? Karena ini saya juga khawatir kayak keturunan kita, anak-anak kita ini pahamnya udah bukan paham-paham Islam murni. Dia udah moderat gitu loh. Kadang-kadang dia karena sekolahnya pinter, ngelawan juga. Karena dia berpikir, kita nggak bisa nerima kebenaran itu cuma dari Islam. Ini banyak seperti itu. Di Muhammadiyah juga saya lihat banyak Islam-Islam yang pola pikirnya moderat. Ya, mau menerima pemahaman kebenaran itu di luar Islam. Nah, gimana Pak Kiai solusinya untuk pembenahan ini semua? Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Pak Kiai langsung ditanggapi saja. Terima kasih Pak Nur Mukhlisin. Yang pertama soal klaim kebenaran pada kelompok-kelompok Islam. Ya,
ini juga menjadi masalah, ya. Tapi dia bukan persoalan yang sulit untuk dipecahkan. Ya, Muhammadiyah sebenarnya mengambil posisi tengah. Kenapa memilih untuk tidak terikat pada satu mazhab? Muhammadiyah itu bukan tidak bermazhab loh ya. Ya, mazhabnya Muhammadiyah adalah ya mazhabnya atau cara beragamanya Rasulullah, para sahabat, ya, dan salafus saleh. Itulah mazhabnya Muhammadiyah, ya. Dan pilihan itu menjadi pilihan yang tengah dan adil, ya. Kenapa? Karena kita lebih leluasa untuk mentarjih, ya, melihat dalil, ya, yang paling kuat dari apapun faham mazhab yang ada dalam dunia Islam ini. Tentu yang masih berlandaskan kepada Al-Quran, Sunnah, dan ijma para sahabat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ditanya, ya, alirannya Islamnya Muhammadiyah itu apa? Ya masih dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma kita tidak menamakan diri seperti itu. Tapi prinsipnya adalah tetap sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada umumnya. Hanya kita lebih membuka diri, tidak terikat kepada salah satu mazhab, baik itu fikih maupun akidah. Ini yang membuat Muhammadiyah itu concern untuk mengembangkan keumatan, tidak lagi berdebat kusir tentang perbedaan-perbedaan tajam di antara mazhab-mazhab fikih dan akidah. Ya, seperti kalau kita saksikan seperti misalnya perdebatan atau konflik antara Aswaja NU dengan Salafi, itu karena apa? Karena pilihannya adalah harus berpegang kepada salah satu manhaj atau mazhab akidah. Yang satu berpegang kepada manhajnya Asy'ariyah Maturidi, yang satu berpegang kepada manhajnya Asy'ari, Ahlul Hadis. Nah, ini ngotot-ngototan, ya, merasa paling benar. Oke, merasa benar itu bagus, tetapi merasa yang paling benar dan yang selainnya semuanya itu sesat dan salah, ini masalah. Yeah. Nah, makanya Muhammadiyah tidak mengambil posisi teologi seperti itu. Ya, kita bisa memilih di antara sekian banyak manhaj akidah yang ada tanpa harus menyesatkan dan menyalahkan, ya, pilihan dalam akidah, manhaj akidah maupun fikih yang ada dalam khazanah Islam, ya. Nah, jadi saya kira ini masih bisa diatasi, masih bisa ditanggulangi selama kita mau duduk bareng. Persoalannya ini kita jarang ngopi bareng, jarang kongko bareng lah kita mendiskusikan masalah umat itu, ya. Dan itu pernah terjadi. Artinya persatuan umat Islam itu bisa digalang dalam aspek keumatan, ya, dalam kerangka judulnya itu Izzul Islam wal Muslimin, itu semua bisa. Contoh dulu Masyumi, ya, itu tempat bernaungnya seluruh ormas Islam. Ormas Islamnya duluan lahir, Masyumi belakangan. Ya mirip seperti MUI sekarang, ya. Ormas Islam dulu yang lahir. MUI kan baru tahun 75. Masyumi tahun 45. Ormas Islam jauh sebelum itu. Tapi mereka mau membuat satu wadah bersama, kira-kira begitu. Wadah bersama politiknya itu adalah Masyumi dulu. Nah sekarang wadah bersama forum keagamaan, musyawarah keagamaan Ormas Islam adalah MUI. Nah kita bisa mendorong suara arah-arah untuk persatuan umat, sinergi, ya, bukan berarti melebur nih. Semua ormas Islam kudu jadi satu, tidak ada keragaman. Nah itu juga tidak sesuai, itu juga tidak sesuai dengan sunnatullah, ya. Ada perbedaan-perbedaan keragaman itu. Nah, saya kira yang harus didorong itu adalah persatuan umat dalam keumatan. Biarkan cara mempraktikkan ibadahnya, kemudian rincian akidahnya, masing-masing ormas punya ciri khas masing-masing. Tapi harus terus kita dorong bagaimana kita harus memiliki persatuan landasan bersama. Ada masalah umat
dimanapun ya, misalnya mengalami pemurtadan, kemudian pelemahan akidah, siapapun dimanapun semua golongan Islam bersatu menghadapi. Ada masalah umat Islam ini mengalami intimidasi, ya, peminggiran ekonomi dan politik, umat Islam harus bersatu menghadapinya. Nggak boleh seperti itu. Ada penghisapan kekayaan alam nasional oleh segelintir kelompok elit. Nah, umat Islam harus bersatu, ya, menyuarakan seperti yang disuarakan oleh Buya Anwar Abbas misalnya kemarin di depan presiden itu. Ada masalah ketidakadilan hukum, ekonomi, politik dan negeri. Kita harus bersatu. Nah, itu harus bisa bersatu dalam masalah isu-isu strategis. Yang kedua, ya, menyikapi tidak menolak sumber-sumber kebenaran lain di luar Islam. Nah, ini saya kira juga harus dipahamkan atau diluruskan, ya. Yang disebut dengan adanya kebenaran di luar Islam itu adalah dalam dalam ekspresi atau dalam nilai-nilai akhlak yang menjadi nilai-nilai akhlak yang universal, ya, yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, itu ada. Jadi jujur, amanah, ya, kemudian mendorong orang untuk proporsional, adil, profesional, di semua agama itu ada. Nah, kalau itu, ya, kita bisa belajar, kita bisa ta'aruf dengan mereka-mereka yang di luar Islam. Bahkan kita harus belajar mentransfer ilmunya. Jadi kita interaksi dengan misalnya peradaban Barat. Kita tidak musuhi, ya, mereka sebagai manusia. Kita tidak memusuhi mereka sebagai suatu entitas. Kita tidak akan membuang semua produk Barat, tidak. Yang kita musuhi itu adalah, ya, sikap mereka yang memusuhi Islam, satu. Yang kita musuhi, yang kita lawan adalah pemaksaan ideologi transnasional yang diproduk oleh Barat untuk diekspor ke kita untuk mengubah ajaran Islam. Itu yang kita lawan. Yang kita lawan adalah penyebaran paham-paham sekularisme, liberalisme, pluralisme agama untuk merusak Islam. Itu yang kita lawan. Tapi kita bisa belajar, berinteraksi, saling mengisi, saling memberi dan menerima dalam aspek apa? Sains, teknologi, ya, nilai-nilai keadaban sosial misalnya yang baik, ya, yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan akhlak Islam, ya. Jangan kita belajar Barat, dari Barat itu yang jelek-jeleknya, ya, minuman kerasnya, perzinaannya, pergaulan bebasnya, LGBT-nya, ya, jangan itu diambil. Yang diambil itu adalah nilai-nilai kedisiplinannya. Barat itu disiplin, kerja profesional, ya, kemudian penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan sains itu juga ada dalam Islam dan kita harus ambil. Ya, mereka sedang unggul dalam sains dan teknologi, ya, kita harus belajar. Ya, kita nggak boleh menutup diri, gitu, ya. Nah, saya kira itu tip yang harus kita berikan pemahaman kepada anak-anak muda kita bahwa, ya, satu-satunya standar kebenaran, meskipun mungkin ada kebenaran di luar Islam dalam hal tadi, ya, keadaban, ya, praktek-praktek yang masih murni, masih lurus di luar Islam itu mungkin itu ada. Tapi yang disebut dengan, ya, kalau kebenaran dalam konteks akidah, ya, tidak mau, ya, satu-satunya kebenaran itu hanya Islam. Nah, ini harus kita tanamkan. Pokoknya dalam akidah mutlak, dalam syariat mutlak, satu-satunya kebenaran itu hanya Islam. Nah, di luar itu kita boleh belajar, berinteraksi. Kita bisa take and give tanpa kita menutup diri, ya, tidak bersikap eksklusif tapi inklusif.
Demikian. Baik, ya. Baik ya. Mohon izin nih, satu lagi nih, ini ada 2 orang budayawan, kemudian ada juga Ustadz Ma'mun Abdullah nih. Nah, silakan Mang Dadan sama Ustadz Komarudin mungkin nih dari budayawan. Untuk tadi Mang Dadan sepertinya sudah siap-siap untuk bertanya nih. Mana Mang Dadan nih? Mang Dadan atau Ustadz Komarudin atau Ustadz Ma'mun Abdullah nih? Sepertinya banyak pertanyaan beliau nih. Apalagi 2 budayawan kita ini. Ya, tadi Kiai sudah menyinggung tentang ya Islam akan dijadikan agama budaya dan sejarah. Ini kan harus disikapi oleh budayawan kita. Bagaimana? Mang Dadan silakan Mang Dadan. Mana Mang Dadan nggak kelihatan. Atau budayawan kita dari Ustadz Banu nih malah. Mang Dadan dulu, Mang Dadan dulu. Mang Dadan. Waktunya sudah ini, Kiai ini. Jangan pas suruh-suruh ini. Suruh-suruh. Ya, silakan budayawan nih. Mang Dadan silakan Mang Dadan. Saya serahkan layar buat Mang Dadan. Mana Mang Dadan ini? Sudah on kamera tapi masih belum bersuara. Nah, ayolah. Ini aja lah, yang kali piket aja, yang punya kali piket. Silakan, Kiai Komar. Baik, terima kasih. Luar biasa, saya apresiasi Kiai Fahmi Salim, dan saya jadi teringat masa lalu ya. Mungkin kita pernah ketemu barangkali ketika di Tablet Fikri masa lalu dengan Fahmi Darkasi dan semuanya. Saya kira saya cocok dan setuju sekali bahwa apa yang perlu diingatkan oleh Kiai Fahmi Salim itu satu hal yang penting untuk disampaikan ke umat. Bahwa persoalan yang utama itu ada pada pondasi. Mas satu lagi setelah pondasi itu adalah surat tanahnya gitu ya. Jangan sampai malah pondasinya dijaga, surat tanahnya enggak gitu. Akhirnya dijual. Iya, jadi akhirnya dijual itu tanah. Nah, yang kedua, memang bergerak juragan tanah. Lettersnya apa? Sertifikat tuh surat tanahnya. Sertifikat SPBU. Itu. Dan itu penting ya, di Bekasi itu ada sebuah ini yang kemudian kalah gara-gara persoalan surat tanah itu gitu. Oke. Hal lain saya kira soal budaya sejarah saya setuju, dan buat saya memilih jalan di kebudayaan juga dalam konteks untuk peneguhan dan pembersihan akidah gitu. Kayak di sejumlah apa yang disebut dengan keramat, apa yang disebut dengan jagar budaya, yang muncul dan berkembang itu adalah mistik dan cenderung mistik gitu. Padahal kajian-kajian sejarah, kajian-kajian budaya, unsur-unsur pendidikan, unsur-unsur pengetahuan, teknologi tradisional gitu, dan tradisi lisan di wilayah itu juga luar biasa menjadi sebuah kekayaan intelektual kita gitu. Nah, ini yang saya kira kalau memang tidak ada yang bergerak di kebudayaan, ini kan akhirnya menjadi sebuah narasi buruk gitu, konfrontasi antara budaya lokal dan syariah, padahal itu sesuatu yang berbeda. Ini muamalah dan ini adalah syariah gitu. Nah, saya kira ini memang menjadi catatan, dan kita bergerak dalam jalan yang kita pilih gitu. Saya kira banyak hal-hal simbolik yang ada dalam sebuah fenomena budaya, dan ini juga menjadi kekayaan pengetahuan gitu. Saya mengambil dalil ya, antum lebih tahu gitu soal dunia, dan soal itu adalah pengetahuan lokal gitu. Nah, kemudian juga kita memang sudah dicekoki oleh orang yang namanya Daud Yusuf dengan menyebut bahwa agama asli kita itu adalah animisme dan dinamisme gitu. Itu sebuah kekeliruan yang luar biasa bejat dan luar biasa. Ini pokoknya saya menjanji itu tadi hari kita tutup itu si Daud Yusuf ya. Lah, gimana enggak orang disebutnya animisme itu sebagai agama asli orang Nusantara? Ini satu yang keliru saya kira gitu. Buat saya agama asli Nusantara itu ya tauhid gitu.
kenapa Raja Purnawarman, Raja Tarumanegara itu menyembelih sapi. Kalau dia Hindu ya dia nggak bakal sembelih sapi buat sedekahan ketika selesai proyek Kaligomati. Kemudian juga temuan-temuan di Cibuaya, bagaimana nenek moyang orang Bekasi itu cara memakamkannya dengan cara gali tanah, kemudian dimasukkan dan dipendam, gitu, plus bekal kuburnya. Artinya bahwa saya yakin, hakul yakin gitu bahwa agama asli nenek moyang kita ya tauhid gitu. Ini yang menurut keyakinan saya sesuatu yang sudah disalah artikan oleh banyak orang, termasuk dengan secara sistemik oleh Daud Yusuf gitu. Itu yang terjadi, dan saya mau tanggapan ini dari Kiai Fahmi Salim. Terima kasih banyak. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak Kiai Komar. Silakan Pak Kiai Fahmi. Ya, ini cukup ya. Beliau ini saya ingin tanggapi luar biasa ya. Jadi bukan berarti kita tidak mengembangkan budaya. Seni dan budaya Islam itu harus dikembangkan. Karena walau bagaimanapun ajaran Islam ini harus diekspresikan ya menjadi budaya. Jadi bukan kita membudayakan Islam, tapi mengislamkan budaya. Ya, budaya kita ini harus diislamkan, islamisasi. Bagaimana caranya? Ya, ada dengan dengan mengambil alih makna, pengambil alihan makna, ya budayanya secara fisiknya tetap ada, tetapi kita ambil alih maknanya, kita isi ulang dengan makna tauhid. Itulah yang dilakukan oleh Wali Songo. Ya, dengan upacara sekatenan atau apa lagi ya, itu dengan mengubah pengambil alihan akuisisi budaya itu menjadi diisi dengan nilai budaya Islam. Nah, atau yang kedua, dengan kita membuat budaya baru sesuai dengan ajaran Islam. Ya, jadi dua ini jangan diabaikan, dua-duanya penting. Sehingga ajaran Islam itu membudaya, ya. Sholat jadi budaya kita, jadi kebiasaan kita, ya ngaji jadi kebiasaan kita, kumpul membangun amal usaha ya Islam itu menjadi kebudayaan kita, kedisiplinan jadi budaya kita. Itu yang pertama. Kita tidak boleh meninggalkan aspek budaya ini ya Pak Ustadz Komarudin, karena Kristen itu kenapa dia sukses di Indonesia melakukan pemurtadan, sementara di negara Barat justru mereka itu bangkrut sebenarnya. Tapi kenapa di Indonesia? Ya di Barat itu kan citra Kristen itu jelek, ya, pedofil, ya, terjadi pelanggaran HAM, pelanggaran, ya, betul. Kejadian di Prancis itu ya, sampai gereja itu minta maaf karena banyak sekali ratusan ribu korban pedofil, kekerasan seksual pada anak ya selama kurun waktu 50 tahun terakhir. Jadi banyak gereja-gereja yang dijual ya, dihancurkan atau dirubah jadi masjid, dibeli oleh orang Islam. Jadi di Barat itu mereka bangkrut. Tetapi di Indonesia kenapa bisa tambah subur ini? Ya, ini kita harus telisik. Nah, ini tugas budayawan. Kenapa? Karena Kristen ini di Indonesia itu melakukan studi-studi kebudayaan yang luar biasa terhadap adat istiadat masyarakat lokal. Ya, mereka sekarang meniru pola-pola Wali Songo. Mereka mengambil alih budaya itu untuk diisi dengan worldview atau paradigma Kristen. Dan mereka berhasil. Ya, kedoknya adalah penelitian budaya atau cagar budaya. Nah, mereka masuk. Jadi misi-misi Kristen ini, ya, misalnya yang paling mencolok itu adalah dengan menerjemahkan Bible dalam semua bahasa daerah. Ya. Kemudian ritual-ritual Kristen sudah menggunakan bahasa-bahasa daerah, bahasa lokal. Ya, untuk memudahkan mereka. Sementara mereka menyudutkan Islam. Oh, itu ibadah Islam itu semua pakai bahasa Arab, kan? Ya kan? Doa aja pakai bahasa Arab kan? Nggak ngerti. Nggak ngerti gitu ya. Nah,
sebenarnya itu jadi pintu masuk mereka. Ya, kalau kita punya alasan sendiri kenapa kita ibadah pakai bahasa Arab gitu ya. Bukan bahasa Arab sebenarnya yang dijadikan patokan ibadah, tapi bahasa Quran. Ya, itu bahasa wahyu yang digunakan medium oleh Allah. Nah, kita beribadah dengan menggunakan bahasa wahyu itu. Ya, bahasa wahyu itu ya yang dipilih oleh Allah bahasa Arab. Makanya kita pakai bahasa Arab. Bukan semata-mata karena ini Arab sentris, tidak. Nah, Kristen ingin penetrasi di tengah-tengah masyarakat kita itu dengan apa? Mengambil alih budaya. Ya, mereka masuk dengan pendekatan budaya itu termasuk ya mendekati ya ini saya dengar langsung dari teman-teman di Jawa Tengah, Solo, Jogja itu dengan penelitian budaya Jawa, mereka masuk ke keraton-keraton. Ya, mereka kuat dalam narasi kebudayaannya, ya, bagaimana karena kita dai-dai Islam ini, dai-dai Muslim ini entah bagaimana ya, ini seakan-akan diperhadapkan ya sehingga seolah-olah memusuhi budaya keraton. Ya, yang kita anggap itu sinkretis lah, atau dia terlalu Jawa lah, sehingga kemudian kita jauhi. Nah, ini justru keliru. Ini mestinya jadi ladang dakwahnya para budayawan Muslim. Ya, adat-adat keraton, budaya-budaya keraton itu jangan dijauhi, justru harus kita dekati secara persuasif, ya diisi dengan nilai-nilai Islam. Ya, kita sibgoh ya, Kiai. Ya, diberikan warna yang baik gitu ya. Misalnya ya, tradisi pencucian benda pusaka di keraton itu jangan langsung kita judge sebagai musyrik. Ya, itu kan merawat benda pusaka itu biasa. Merawat logam, Kiai. Ya, kayak kita lah jaga bekas-bekas peninggalan orang tua, kita rawat gimana sih? Ya toh, jangan langsung kita judge kemusyrikan kalau kita belum menemukan dalil yang kuat bahwa di situ ada unsur kemusyrikan. Misalnya dia baca apa atau baca doa ya, apa yang intinya adalah kemusyrikan, ya sekedar cuci setahun sekali nggak masalah. Kayak kita cuci perabotan di rumah lah. Ya. Orang tua punya perabotan. Mau lebaran biasanya tuh. Lebaran cuci dandang. Iya. Cuci dandang, cuci panci. Istilahnya. Cuci lemari. Cuci lemari, cuci gudang gitu ya. Jangan kita terlalu hitam putih memandang budaya keraton itu. Kita harus arif. Nah, di situ bisa jadi pintu masuk kita untuk melakukan Islamisasi. Ya, jangan kita jauhi. Lah, dulu Keraton Jogja itu kan dekat dengan Muhammadiyah, tapi kenapa sekarang kok kesannya jauh? Nah, Kiai Ahmad Dahlan itu kan pergi ke Mekah 2 kali, itu kan diutus oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VII, ya. Khalifah itu. Abdi dalam Keraton Jogja. Iya. Gitu ya. Nah, kenapa sekarang kok hubungan itu kurang harmonis? Iya, gitu ya? Betul. Entah itu dengan Keraton Jogja, dengan Keraton Solo, mungkin harmonisnya bukan berarti kurang harmonis begini. Ya, secara hubungan politik ya, sungkem basa-basi politik atau Jawa itu karena beliau sebagai gubernur ya mungkin tetap baik harmonis ya. Tapi harmonisasi dakwahnya ini loh ternyata kurang gitu. Yang masuk itu ke lingkungan keraton itu, baik di Solo Jogja itu Kristen itu masih. Iya. Romo-romo itu ya. Romo-romo itu mereka pakai etalase budaya, penelitian budaya. Mereka tanamkan orang loh. Coba bayangkan, ya Pak Sultan Keraton Solo itu yang kemarin meninggal, mohon maaf ya, itu kan istrinya Kristen. Ini calon pewaris tahtanya anaknya Kristen. Bagaimana itu? Sejarahnya kan Islam dari dulu. Khalifah itu Kiai ya, Khalifah ya Kiai, Khalifah ning Jawa. Iya, Khalifah Ingalogo ya kan tanah Jawa itu kan Keraton Solo Jogja kan dipecah salah perjanjian Giyanti itu, tapi kan sebenarnya kan ada Mataram. Ya, Mataram dari Demak itu ya Islam. Jadi tradisi Islam itu mestinya kuat ya, dan ini kenapa kita jauhi gitu ya. Nah,
karena kita a priori, karena kita udah kita apa putih, mengklaim musyrik. ya, ini tauhid atau syirik, ini bid'ah atau apa. Padahal itu masih bisa kita bahasakan, kita negosiasi tanpa kita harus kehilangan prinsip-prinsip kita. Saya kira ilmu budaya, ilmu sejarah di Muhammadiyah harus dikembangkan ya untuk misi dakwah. Ya, bukan untuk apa-apa, bukan untuk membudayakan agama, bukan untuk merubah Islam jadi agama budaya, tidak, tapi untuk menjadi strategi alat bagi dakwah ya, agar bisa penetrasi dan mempengaruhi budaya elit keraton. Karena budaya Jawa itu adalah budaya paternalistik. Ya, bagaimana raja, sultan, keraton itulah yang akan dipraktekkan di bawah, di masyarakat, terutama masyarakat Kejawen. Nah, bagaimana kita melakukan penetrasi islamisasi di kalangan Kejawen? Ini penting, harus dipikirkan. Jangan kita rebutan jamaah umat Islam. Orang yang udah ke masjid, ya, bikin ribut. Ya. Iya, kan ada giom tuh. Ini kalau NU masuk masjid Muhammadiyah paling yang hilang sendal kan. Kalau Salafi masuk masjid Muhammadiyah kita hilang masjidnya itu. Kita rebutan jamaah. Lucu. Nah, padahal yang di luar itu masih ada banyak abangan, masih ada banyak kelompok Kejawen ya yang harus diislamisasi. Nah, saya kira peran budayawan di sini sangat penting untuk bisa berdialog dan berbicara dengan bahasa mereka, dengan bahasa yang mereka pahami. Saya kira itu ya. Baik. Terima kasih Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khairan. Jazakallah. Hebat. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Ya, memang kita cukup prihatin dengan kondisi kita saat ini. Ya, apalagi tadi nyinggung budaya. Orang lain memanfaatkan budaya, betul. Ya, bahkan pelaksanaan ibadat pun mereka mendekatkan budaya masyarakat kita ke dalam agama mereka. Kebaya, kemudian kalau di Betawi ya sampai sekarang ini di daerah Kampung Sawah itu orang ke gereja melaksanakan ibadat berbaju koko, kemudian berkopiah, tapi ada tanda identitas dia di kopiahnya itu. Nah, ini juga kan sesuatu yang sangat memprihatinkan, dan ketika itu dipublikasikan ke layar televisi atau lain sebagainya, baru umat Islam marah. Nah, ini mestinya ya itu juga mungkin tadi terkait dengan yang lainnya. Kita jangan marah kalau kita jangan marah atau musir kalau ada jamaah sholat Jumat pakai baju Jawa, pakai belangkon. Nah, seperti itu. Jangan menganggap pakaian Islam itu hanya baju koko. Baju koko itu dari Cina kok. Nah, betul. Kopiah putih itu kan budaya Betawi. Kopiah putih itu Kristen udah pakai kopiah putih itu. Betul. Ini harus jadi perhatian kita semua nih. Ya, jadi perhatian kita semua. Ya, mudah-mudahan kita dengan kajian ini makin kuat dan ya makin kaya pengetahuan kita akan budaya dan keislaman kita. Jangan begitu terasa aneh di hadapan kita, kemudian kita klaim syirik atau yang negatif terhadap agama kita. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai Dr. Fahmi Salim atas pencerahan luar biasa. Dan mantap. Dari saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama memandu acara ini ada kekeliruan. Saya kembalikan kepada Ustaz Banu Widodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuntas sudah kajian kita pagi ini di kajian bulanan Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Babelan yang keempat. Mungkin bulan depan kita akan gelar lagi kajian yang kelima dengan tema-tema yang kalah tidak menariknya dengan narasumber yang juga mungkin kita dengan kajian yang lebih menukik
dan tajam ya. Ustadz Dr. Fahmi Salim, jazakallah khair, waktu kita minta untuk hadir di Zoom pagi ini bersama dengan pimpinan cabang Muhammadiyah Babelan. Terima kasih banyak waktunya dan ilmunya. Kami merasa banyak yang kami dapatkan dari informasi atau kajian atau ilmu yang telah Dr. Pak sampaikan kepada kami. Lebih kurang mohon maaf atas penyelenggaraan kajian bulan Ahad pagi ini. Kalau ada keturian dan kekurangan, kami mohon maaf. Juga Pak Ustadz Nur Mukhlisin sebagai Ketua Pimpinan Cabang Babelan, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekeliruan dari kaji pelaksanaan kegiatan ini. Kita akan tunggu lagi next Januari tahun depan, kita akan gelar lagi kajian di awal tahun, insya Allah dengan tema dan narasumber yang lain. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah dengan dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah.